Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, kelompok 13 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah alat perkakas dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Age Tamrin, MPD, MSI. Gergaji belah memiliki dua jenis, yakni gergaji belah dan gergaji potong. Pada kesempatan kali ini, kami berfokus pada pembahasan gergaji belah stasioner. Materi yang akan kami sampaikan yakni yang pertama, tentang gergaji belah stasioner, yang kedua, prosedur penggunaan, yang ketiga, perawatan alat, serta yang keempat, keselamatan kerja dalam penggunaan peralatan mesin. Masuk pada poin yang pertama, apa sih itu peralatan belah stasioner? Jadi peralatan belah itu sendiri adalah peralatan yang berfungsi untuk membelah suatu benda. Peralatan belah yang biasa kita tahu adalah gergaji. Gergaji yang berfungsi untuk membelah suatu benda disebut sebagai gergaji belah. Lalu peralatan belah stasioner, yakni peralatan yang berfungsi untuk membelah dan tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. Peralatan ini lebih modern karena umumnya menggunakan mesin dengan teknologi yang lebih baik atau lebih canggih dari peralatan pendahulunya. Jadi masuk ke pengertian mesin yang akan kita bahas pada kali ini, yakni mesin gergaji bundar. Mesin gergaji bundar bermeja adalah mesin gergaji bundar yang daun gergajinya dapat dinaik turunkan pada permukaan daun meja. Dan meja pada gergaji bundar bermeja terletak pada rangka yang terbuat dari besi tulangan. Gergaji belah digunakan untuk membelah kayu pada ukuran yang cukup presisi. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian yang ada pada mesin gergaji belah stasioner. Pada bagian-bagian gergaji belah stasioner terdiri dari tombol on-off, meja kerja, pisau belah, belah gergaji, penutup gergaji, fans, meter gauge, pengatur ketinggian, dan pengatur sudut. Bagian yang pertama yaitu tombol on-off. Pada gambar, tombol on-off diwarnai dengan tombol yang berwarna merah, dan yang kedua ada tombol yang berwarna hijau, yaitu tombol magnet switch, di mana tombol ini berfungsi untuk mengunci mesin ketika mesin sudah siap digunakan atau sudah dicolokkan pada stop kontak. Bagian yang kedua yaitu meja kerja, di mana meja kerja ini digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibelah atau objek yang akan dibelah. Yang ketiga, pisau belah. Pisau belah berfungsi untuk menahan lemparan balik dari putaran bilah gergaji, juga berfungsi agar bilah gergaji tidak terjepit pada kita membelah kayu yang panjang sehingga bisa mengurangi resiko bermak pada kayu hasil pembelahan. Oke, selanjutnya yaitu bagian bilah gergaji. Bilah gergaji dengan bentuk mata gigi khusus didesain untuk membelah kayu, terhubung pada motor penggerak yang terletak di bawah meja kerja. Lalu penutup gergaji digunakan sebagai alat pengaman dan pelindung mata gergaji, terutama pada waktu membelah kayu yang tebal. Sebaiknya selalu diletakkan di atas gergaji pada waktu mesin dijalankan, karena juga bisa berfungsi untuk menahan lemparan balik. Bagian selanjutnya yaitu meter gauge, yaitu penghantar yang berfungsi untuk menghantarkan benda kerja ke arah yang berlawanan dengan putaran gergaji. Penghantar ini harus senantiasa siku, yaitu bersudut 90 derajat terhadap meja kerja. Pengatur ketinggian.
Berfungsi untuk menentukan ketinggian bilah gergaji sesuai dengan ketebalan kayu atau papan yang akan dibelah. Cara penggunaannya yaitu putar tungkit tuas yang ada di bawah tersebut searah dengan jarum jam. Selain pengatur ketinggian, ada pengatur sudut. Letaknya yaitu di atas pengatur ketinggian yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan bilah gergaji yang membelah kayu dengan sudut kemiringan tertentu. Lalu bagian yang terakhir yaitu flange. Digunakan untuk mengatur kayu atau objek yang akan dipotong agar lebih stabil dan menjadi agar objek tidak bergeser. Materi yang selanjutnya adalah tentang prosedur penggunaan. Yang pertama, siapkan kayu pekerjaan yang telah diberi ukuran atau gambar. Yang kedua, pasang daun gergaji pembelah pada mesin. Selanjutnya, yang ketiga, periksalah apakah daun gergaji tegak lurus terhadap meja. Kemudian yang keempat, periksalah apakah penghantar pembelah sudah tegak lurus terhadap meja. Kemudian yang kelima, tentukan tinggi daun gergaji. Dan yang keenam, ukur jarak dari gigi daun gergaji sebelah dalam sampai penghantar pembelah menurut ukuran yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang ketujuh, berdirilah di sebelah kiri daun gergaji. Kemudian yang kedelapan, periksalah agar di atas meja jangan ada alat-alat lain yang tidak terpakai. Yang kesembilan, atur tudung daun gergaji. Kemudian yang ke-10, hidupkan mesin. Dan yang terakhir, dorong kayu dengan kecepatan yang merata. Agar peralatan yang kita gunakan tetap dalam kondisi baik untuk digunakan hingga beberapa waktu yang lama, maka kita perlu melakukan perawatan terhadap alat tersebut. Berikut adalah cara merawat gergaji. Yang pertama, setelah digunakan, bersihkan dari segala kotoran pada meja, di dalam sekitar daun gergaji, dan tempat keluarnya serbuk kayu gergajian yang ada dengan menggunakan kompresor. Yang kedua, apabila pada daun gergaji terdapat kotoran yang melekat, bersihkan dengan kain basah, scraper, atau sikat kawat sampai bersih. Kemudian, pada mata gergaji diberi pelindung dari plastik atau bahan lain. Selanjutnya, untuk menjaga ketajaman mata gergaji, saat digunakan, hindari menggergaji besi, beton, atau batu. Untuk itu, singkirkan paku dari kayu sebelum Anda menggergajinya. Kemudian, untuk mencegah karat, gosok mata gergaji dengan lilin atau oleskan cairan anti karat. Dan yang terakhir, tutuplah dengan kain penutupnya saat menyimpan. Poin terakhir yang akan kami bahas yakni mengenai keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah salah satu upaya untuk mencegah kejadian tak terduga atau kecelakaan saat bekerja. Keselamatan kerja ini perlu diperhatikan dan dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Berikut ini adalah keselamatan kerja saat bekerja dengan menggunakan mesin gergaji bundar bermeja. Yang pertama, penggunaan APD, yakni alat pelindung diri, adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja, yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat bekerja. Ada safety glass, safety helm, masker, air protection, safety clothes, dan boots. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan gergaji belah stasioner. Yang kedua ada jika tudung pengamati tidak dipasang, tangan harus selalu jauh dari putaran daun gergaji. Yang ketiga, matikan saklar pada waktu mengganti daun gergaji. Yang keempat, gunakan daun gergaji yang tajam sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, harus selalu diperiksa pengantar Yang kelima, harus selalu diperiksa pengantar pembelah sebelum mengoperasikan mesin. Yang keenam, jangan berdiri lurus di putaran daun gergaji.
Yang ketujuh, di atas meja hanya ada benda kerja, tidak boleh ada potongan-potongan kayu yang lain. Yang kedelapan, apabila daun gergaji tumpul, harus segera diganti dengan yang masih tajam. Yang kesembilan, gunakan daun gergaji pembelah pada waktu membelah kayu. Yang kesepuluh, pusatkan perhatian pada pekerjaan dan mesin yang sedang dihadapi. Dan yang 11, jangan berdiri lurus putaran daun gergaji. Sekian dari kami, kelompok 13, dengan anggota saya, Rafhiba Firdaus, dengan NIM K1522061. Selanjutnya, Faradina Putri, dengan NIM K1522035. Dan yang terakhir, Rangga, dengan NIM K1522065. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.